Oke, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadandra Wikenjaya Putra dengan NRP 5025241187. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mendemokan hands-on dari praktikum GNS3. Jadi untuk soal pertama itu kita disuruh untuk melakukan ping dari NetXPC1 ke NetXPC2 ataupun sebaliknya. Nah, jadi di sini cara pertama yang dilakukan adalah kita buat dulu IP address dari NetXPC1. Jadi IP address at 192.168 seperti di contoh 5255 def dan ETH0 karena ETH 0. Nah, di sini sudah kita cek apakah sudah terpasang. Nah, di sini sudah terpasang di ETH 0 ada address 192.168.100.101. Lalu kita pasangkan juga di NetXPC2 IP address at 192.168.102 ya, ETH0 juga karena saling berhubungan. Kita cek di Nah, di sini juga sudah ETH0 terhubung. Nah, sekarang kita akan uji koneksi dari kedua NetXPC ini ya. Apakah mereka saling terhubung? Kita akan coba ping NetXPC1 ke NetXPC2. Kita ping ke address dari NetXPC2. Nah, ini sudah bisa ya, ping NetXPC1 ke NetXPC2. Sekarang kita coba sebaliknya, dari NetXPC2 ke NetXPC1. Ping alamat dari NetXPC1. Nah, di sini juga sudah bisa ya, yang dimana sini sudah berhasil melakukan ping antara dua NetXPC. Jadi, kesimpulannya sudah terkoneksi. Sekian dari penjelasan untuk problem 1.1. Saya akan lanjut ke problem selanjutnya yaitu 1.2. Terima kasih. Oke, jadi selanjutnya di sini untuk soal kedua atau problem 1.2, kita disuruh mencari bagaimana mengetahui kapasitas link penghubung dan bagaimana kapasitas transfer NetXPC1 dan NetXPC2. Nah, di sini kita akan menggunakan ETH tool untuk ETH0. Jadi kita akan coba melihat kapasitas interface dari ETH0. Kita coba di sini ETH tool ETH0. Nah, bisa dilihat di sini bahwa kapasitas interface ETH tool milik saya itu supportnya di 10 GB per second. Nah, sekarang kita akan menguji kemampuan uji performance test dengan IP ERF3 di NetXPC1 sebagai server dan NetXPC2 sebagai klien. Di sini kita akan coba iPerf3 untuk server di NetXPC1 dan iPerf3 untuk klien yang menuju ke NetXPC1 dengan kapasitas 10 GB. iPerf3. Nah, dapat dilihat sini ada bitrate 2,39 dan ke bawah terus. Nah, bisa dilihat di sini bahwa kemampuan performance dari file transfer ETH0 itu sendiri dari sender itu mampu menampung sekitar 2,50 gigabit per second, sedangkan dari receiver hanya mampu bisa menampung sekitar 345 megabit per second. Jadi, mungkin itu untuk penjelasan nomor 2, dan selanjutnya akan saya lanjut ke problem 1.3. Terima kasih. Oke, baik. Untuk soal selanjutnya, kita akan membahas tentang paket loss dan pembatasan throughput antara NetXPC1 dan NetXPC2. Nah, di sini saya sudah melakukan task yang diberikan, yaitu tambahkan satu NetXPC3. Di sini ada NetXPC3 dengan dua interface yang terhubung di antara NetXPC1 dan NetXPC2. Nah, lalu kita konfigurasi IP seperti soal sebelumnya. Saya sudah juga lakukan. Nah, kita akan lakukan ping menggunakan MTR atau My Task Route. Lupa sih. MTR dari NetXPC1 ke NetXPC2. Nah, ini belum reply. Jadi,
Di sini saya sudah terlanjur mengkonfigurasi NetXPC 3-nya dengan menambahkan BRCTL. Jadi mari kita coba tanpa BRCTL terlebih dahulu. Kita akan hapus BRCTL. Kita down dulu. Nah, kita akan coba MTR dari NetX PC1 ke NetX PC2. Hasilnya itu akan seperti ini. Nah, jadi di hostnya ya tidak ada ini ya, tidak ada respon. Coba kita di sini. Sama juga. Nah, ini no route to host juga. Di sini juga tidak ada respon ya. NetX PC1 tidak ada respon. NetX PC2 juga tidak ada respon. Nah, jadi di sini kita akan buat BRCTL dulu. CTL BR. Di sini sudah ke up ya. Kita coba sekarang kita MTR dulu. Wow. Oh iya, belum saya defaultkan. Bentar. Di sini saya hapus dulu konfigurasi sebelumnya. Oke, sepertinya baik-baik aja. Oke, sudah. Nah, di sini kita lihat bahwa sekarang paket loss-nya itu masih berada di antara 0%. Ini juga 0%. Sekarang kita akan coba simulasikan paket loss-nya dengan kode yang diberikan, yaitu ini. Nah, kita buat ETH0 dan ETH1 itu loss-nya sebesar 10%. Nah, jadi kita buat terlebih dahulu di konfigurasi NetXPC, kita tambahkan ETH1 10% dan ETH0 10% juga. Maka bisa dilihat paket loss langsung bertambah. Sudah bertambah. Nah, dan jika dibiarkan selama beberapa menit mungkin akan mendekati ke 10%. Nah, sudah bertambah, sudah ke 6,9, 0,7, 9,8. Nah, seperti itu. Nah, ini bahkan sampai lewat 10%. Oke, kita stop. Berarti sudah kesimpulannya juga sudah ada paket loss ya. Dari NetX PC1 ke PC2 dan dari NetX PC2 ke PC1. Lalu kita lanjut ke task berikutnya. Sudah. Nah, sudah juga. Nah, sekarang kita akan simulasikan pembatasan throughput. Jadi di sini kita akan menyimulasikan NetX PC1 itu sebagai server. Jadi kita buat clear dulu. Kita juga clear disk loss-nya juga. Kita delete dulu. ETH0 delete, ETH1 juga delete. Nah, jadi kita buat dulu server di NetX PC1 Hyperv 3. Nah, di sini sudah. Nah, lalu kita coba simulasikan bila mana tidak ada pembatasan throughput, apa yang terjadi? Coba Hyperv 3 C 92 8 100 201 U P 100 F.
Kita coba. Di sini bitrate-nya tetap di 100 Mbps ya, ada penurunan sekitar 0,1 dan rata-rata juga 100 sekitar 99,9. Di NetXPC 1 juga demikian ya. Bitrate-nya 99,9. Nah, sekarang kita akan simulasikan pembatasan throughput dari NetXPC 2 ke NetXPC 1. Yang dimana NetXPC 1, PC 2 ini melewati ETH0. Ini melewati ini ya, untuk menuju ke NetXPC 1. Jadi kita akan simulasikan pembatasan throughput ke server dengan limit 50 Mbps di ETH0. Jadi kita tambahkan konfigurasinya yaitu di ETH0 yaitu yang ini. Kita konfigurasi di sini. Oke, kita clear. Kita clear dulu. Kita akan coba kembali. Kita akan set ini ke server. Oke, sudah. Lalu kita set ini ke client. Nah, seperti yang bisa dilihat, di sini masih konstan 100 sampai 99,9 dikarenakan dia belum melewati NetXPC 1, dikarenakan dia masih berada di area sebelum NetXPC 1 atau masih berada di NetXPC 3. Nah, bisa dilihat 99,9, namun bitrate dari NetXPC 1 ke PC 2 itu sekitar 48,6 Mbits. Jadi kurang dari 50 megabits. Nah, kita cek di NetXPC 1. Di sini terlihat bahwa kecepatan bitrate-nya itu cuman di sekitaran angka 46 sampai 47 Mbits. Rata-ratanya adalah 48. Oh, 48 sampai 47. Ya. Rata-ratanya sekitaran 48 megabits per second. Jadi tidak lebih dari 50. Oke, jadi sekian penjelasan saya untuk nomor 3. Akan saya lanjutkan ke soal selanjutnya. Terima kasih. Oke, jadi untuk tugas yaitu soal terakhir, kita diminta untuk membuat konfigurasi network seperti ini, kurang lebih seperti ini. Sudah sama juga, seperti ini. Nah, lalu kita untuk soal-soalnya itu, pastikan bahwa NetXPC 1, NetXPC 2, dan NetXPC 4 dapat tersambung. Dibuktikan dengan MTR dan ping. Jadi di sini saya akan mendemokan masing-masing NetXPC untuk di ping dan MTR kan. Jadi di sini kita ping alamat untuk NetXPC 1 ke PC 2. Jadi di sini sudah berhasil ya pingnya. Dari NetXPC 1 ke PC 2. Lalu kita coba dari NetXPC 1 ke PC 4. Kita ping. Ini juga udah bisa ya. Sekarang kita lanjut ke NetXPC 2 ke NetXPC 1. Ini juga sudah bisa. Kita coba ke NetXPC 4. Ini juga sudah bisa ya. Nah, sekarang yang terakhir, kita coba ping ke NetXPC 4 ke PC 1. Ini sudah bisa juga. Terakhir kita ping ke NetXPC 2. Nah, salah. Ini juga sudah bisa ya. Lalu sekarang selanjutnya adalah kita coba MTR atau My Trace Route. Di sini kita MTR dari NetXPC 1 ke NetXPC 2. Juga sudah bisa ya. SNT-nya sudah bertambah setiap detik. Kita coba dari NetXPC 2 ke NetXPC 1. Kok ping? Maaf, salah. Di sini juga udah berjalan ya.
Sudah berhasil. Dan terakhir, NetExpression 4. Misalnya ke NetExpression 2. Sudah berhasil, kita coba di sini NetExpression 4. Juga sudah berhasil, sudah berjalan. Jadi kita coba NetExpression 4. Sini juga sudah berhasil. Lalu dari sini ke NetExpression 1. Sudah berhasil juga. Oke, selanjutnya soalnya itu simulasikan pembatasan throughput ke 50 Mbps dan buktikan. Jadi di sini saya akan membatasi ETH1 ke 50 Mbps. Jadi di sini kita konfigurasi dari NetExpression 3 dulu. Kita coba limit 50 Mbps ke NetExpression 3 ETH1. Nah, jadi yang artinya misalnya kita jadikan NetEx 2 itu sebagai server dan NetExpression 1 itu sebagai klien. Jika kliennya mengirim ke server yang dimana ETH1-nya kita limit di 50 Mbps, yang padahal kita kirim itu 100 Mbps, maka akan terlimit. Jadi dari 100 di sini kepotong 50 di sini sampai ke NetExpression 2. Jadi langsung saja kita coba di sini apa ya, aku udah lupa. Bentar. Hmm, oh, iPad 3. Nah, di sini kita coba jadikan NetExpression 2 sebagai server. S. Lalu kita jadikan NetExpression 1 sebagai klien. Ya, C. Kita asumsikan di sini pengirimannya 100 M, 100 mega ya. Nah, di sini terlihat bahwa bitrate-nya 100 mega. Tapi jika kita lihat dari sisi server, nah, itu bitrate-nya terlimitasi di sekitar 48,3 sampai 48,6. Nah, jadi bitrate-nya nggak lebih dari 50 Mbps. Dan sekarang kita coba untuk ubah servernya misalnya di NetExpression 1 sebagai server dan NetExpression 4 sebagai klien. Coba di sini sebagai server, sini klien. Ya, klien. Oh ya, lupa. Jadi kalau dari server ke klien, yang dimana dalam hal ini adalah NetEx 1 sebagai server dan NetEx 4 sebagai klien, berarti pengirimannya itu dilimitasi di ETH0. Karena perjalanan dari NetExpression 4 ke NetExpression 3 itu, NetExpression 4 ke NetExpression 1 itu melewati NetExpression 3 yang dimana ada ETH0. Jadi kita akan limit pengirimannya di 50 Mbps pada ETH0. Jadi kita konfigurasi di sini dulu. Kita hapus ETH0 tadi ya. ETH1. Coba ETH0. Nah, jadi misalnya kita ini sebagai server dan ini sebagai klien. Kita asumsikan juga sama 100 Mbps. M ya. Nah, di sini kan sama kan 100 Mbits konstan. Oh, ini ada penurunan sedikit. Nah, lalu kita cek di NetExpression 1. Nah, di NetExpression 1 kecepatan bitrate-nya itu juga sama. Oh, ini juga ada lebih ya. Oke, jadi tetap bitrate-nya itu rata-rata di 48,6 ya. Nggak terlalu tinggi. Masih di bawah 50 Mbps. Jadi seperti itu kurang lebih. Lalu lanjut ke soal terakhir.
Lalu kita akan simulasikan paket loss. Jadi kita akan simulasikan paket loss dengan kita clear dulu mid-nya. Nah, kita akan simulasikan paket loss. Misalnya NetExPC 1 ke NetExPC 2. Nah, my trace route dulu. Nah, seperti yang dilihat ini kan setiap detik ada penambahan SNT. Apa itu? Ini lossnya tidak bertambah ya, karena kita belum set lossnya ke misalnya 10%. Nah, kita coba juga di NetExPC 2. Nah, ini juga sudah bertambah kan? Tidak ada loss, di sini tidak ada loss. Nah, kita coba tambah loss-nya. Nah, jadi untuk loss-nya itu sendiri kan NetExPC 2 ke NetExPC 1. Itu berarti melewati ETH 0, dan NetExPC 1 ke PC 2 itu lewati ETH 1. Jadi kita akan asumsikan loss-nya itu 10% di kedua ETH ini. Dengan menggunakan kode yaitu ini. TCK bis replace def ETH. Kita replace ETH 0 dulu, ETH 1 dulu, lalu kita replace ETH 0. Nah, kita lihat sekarang. Nah, loss sudah bertambah ya. Nah, seperti itu. Sudah bertambah juga. Kita lihat perkembangannya. Maaf. Nah, sini sudah 2%. Di sini 1,4. Sudah nambah 2,7, 2,6, 3,4. Nah, makin lama ini berlangsung, maka loss-nya akan bertambah mendekati 10% ya. Oke, jadi di sini sekarang lanjut. Kita coba untuk NetExPC 4. Nah, jadi NetExPC 4 kita jadikan sebagai klien, dan NetExPC 2 kita jadikan sebagai server. Jadi, kita buat dulu. Salah. Kita mau my trace route. Kita my trace route dulu ke NetExPC 2 ke NetExPC 4 untuk simulasi paket loss. Nah, sudah. Coba NetExPC 4. Nah, ini sudah terlihat ya. Masih belum ada paket loss. Nah, jadi untuk kita simulasikan paket loss, NetExPC 2 itu melewati ETH 1, ETH 2, sedangkan NetExPC 4 itu melewati ETH 1. Jadi kita akan simulasikan ETH 1 dan ETH 2 sebagai simulasi paket loss sebesar 10%. Jadi kita coba, kita buat dulu di NetExPC 3. Tadi ETH 1 dan ETH 2. Kita buat ETH 1 dulu. ETH 1 lalu ETH 2. Nah, kita lihat. Nah, di sini sudah bertambah ya loss-nya. Nah, di sini juga sudah bertambah. Bertambah, berkurang. Jika kita biarkan terus, lama-lama juga akan mendekati 10%. Nah, makin naik, makin naik. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya. Jikalau ada kata-kata yang mungkin kurang dimengerti atau kurang pantas, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Selamat malam.